Ketika mendengar nama Ricardo Kakak, semua orang pasti tertuju pada fakta bahwa ia adalah manusia terakhir yang mampu memenangkan Ballon d'Or sebelum hegemoni Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Namun, tidak banyak yang menyadari seberapa komplit dan cemerlangnya Ricardo Kakak sebagai pemain sepak bola. Meskipun bertinggi sekitar 180 cm, Kakak dikaruniai kecepatan, teknik, dan flair, yang dimana hal tersebut tidak banyak terlihat untuk pesepak bola lain dengan ukuran tinggi badan sepertinya. Dan sejak ia memulai debut profesionalnya bersama Sao Paulo pada 2001, ia langsung digadang sebagai bintang masa depan timnas Brazil. Bahkan setahun kemudian, Kakak langsung mendapat panggilan untuk masuk skuad Brazil di Piala Dunia 2002, yang berarti pada usianya yang baru beranjak 20 tahun, ia telah mendapatkan medali juara Piala Dunia. Pada musim panas tahun 2003, Sao Paulo menghadapi kesulitan pada sektor keuangan, di mana mereka bahkan tidak mampu untuk membayar gaji para pemainnya sendiri. Hal ini memaksa mereka untuk menjual sang bintang muda, dan AC Milan akhirnya mendatangkan Kakak dengan harga 8,5 juta euro. Kakak yang baru saja bergabung dengan Milan, ternyata tidak memakan waktu lama untuk beradaptasi. Ia dengan cepat langsung menggeser posisi Rui Costa di posisi nomor 10. Padahal Rui Costa baru saja dibeli Milan pada 2 musim sebelumnya dengan harga 44 juta euro. 15 kontribusi golnya mampu membawa Milan meraih Scudetto dengan nyaman. Bahkan ia berhasil dinobatkan sebagai Serie A Player of the Season di musim debutnya. Musim berikutnya terlihat perkembangan drastis pada kemampuan playmaking Kakak. 13 asisnya kala itu merupakan yang tertinggi di liga. Dan pada ranah Eropa, Kakak berhasil mencetak hat-trick assist saat Milan menumbangkan PSV Eindhoven di semifinal Liga Champions, serta satu umpan manisnya di final mampu disontek oleh Hernan Crespo yang membuat Milan unggul 3-0 atas Liverpool saat halftime. Namun, kita semua tahu keunggulan tersebut tidak berakhir dengan baik. Terlepas dari kekecewaan itu, sudah sangat jelas bahwa Kakak kini menjelma menjadi nomor 10 yang komplit. Pada musim 2005-2006, ia mampu menorehkan 30 kontribusi gol, di mana pada musim tersebut ia diberikan keleluasaan ekstra setelah Andriy Shevchenko hengkang. Kakak merespon kepercayaan tersebut dengan membawa Milan menjuarai Liga Champions serta menorehkan 10 gol yang terbanyak di turnamen tersebut. Dan pada 2007, Kakak berhasil memenangkan Ballon d'Or di atas 2 pemain yang kemudian digadang-gadang sebagai yang terbaik sepanjang masa. Musim-musim berikutnya bersama Milan, Kakak terus menorehkan catatan yang impresif, di mana ia tetap mampu menorehkan minimal 25 kontribusi gol pada 2 musim berikutnya. Namun, Milan tidak dalam kondisi yang bagus. Skuad mereka terus menua yang membuat kemunduran terjadi setiap tahunnya. Bahkan musim setelah mereka menjuarai Liga Champions, mereka malah tidak lolos ke kompetisi tersebut. Kesuksesan yang minim ini membuat Milan terjebak dalam kesulitan finansial, hingga pada akhirnya manajemen mulai mendengarkan tawaran untuk pemain bintangnya. Milan menerima tawaran 67 juta euro dari Real Madrid yang menjadikan Kakak pemain termahal di dunia pada musim panas 2009. Dan tahun-tahunnya di Madrid lah yang membuat Kakak begitu underrated. Kakak pindah ke Bernabeu dengan status sebagai salah satu dari 3 pemain terbaik di dunia bersama Messi dan Ronaldo, dan kini ia bermain satu divisi dengan mereka, bahkan satu tim dengan salah satunya. Sayangnya, setelah bertahun-tahun bermain dalam kondisi cedera saat di Milan, pada akhirnya memberikan dampak bagi kebugaran Kakak. Seketika, Kakak menjadi rentan cedera. Dalam 4 musimnya di Bernabeu, Kakak hanya mampu bermain lebih dari 35 pertandingan sekali saja. Dan pada musim itu, ia berhasil menorehkan 24 kontribusi gol yang membantu Madrid menjuarai La Liga dengan 100 poin. Namun di sisi sebaliknya, ia hanya mampu bermain total 80 laga dalam 3 musim lainnya. Alasan lain mengapa Kakak sangat underrated adalah karena bagaimana publik Brazil melihatnya. Kakak selalu mendapat pujian dari kolega-koleganya, namun ia tidak pernah dipuja oleh publik Brazil. Salah satu faktornya adalah Kakak merupakan salah satu pemain Amerika Selatan yang tidak tumbuh dalam kemiskinan. Ini berarti kebanyakan masyarakat Brazil tidak terlalu hangat kepadanya, karena ia dianggap tidak pernah mengalami kesusahan yang sama. Ditambah lagi, Kakak tidak pernah tampil bagus ketika membela negaranya di Piala Dunia. Pada 2006, Brazil tidak memiliki struktur yang jelas pada line-up mereka, yang memaksa Kakak, Ronaldo, Ronaldinho, dan Adriano untuk ditempatkan dalam satu line-up. Pada akhirnya, mereka harus tersingkir pada babak perempat final. Pada Piala Dunia 2010, Kakak sebenarnya merupakan pemain kunci Brazil, namun ia harus bermain dalam kondisi cedera sehingga tidak menampilkan performa bagus. Inilah alasan kenapa setelahnya Kakak harus menepi 5 bulan, serta kenapa waktunya di Madrid tidak sesukses saat di Milan.
Dan pada usianya yang baru beranjak 31 tahun, Kakak seperti sudah melakukan tur perpisahan. Ia kembali ke AC Milan dan Sao Paulo sebelum akhirnya pindah ke Amerika bersama Orlando City dan pensiun di sana. Kurangnya longevity dibandingkan dua pesaingnya terdahulu sebagai pemain terbaik di dunia adalah alasan mengapa banyak fans muda tidak mengakui kehebatannya, di mana mereka hanya mengingat Kakak sebagai pemain injury prone di Madrid dan bermain di Amerika pada usia 30-annya. Jika Anda ingin membuat gelandang serang yang sempurna, maka skill setnya akan mirip dengan Kakak. Postur badan dan kekuatannya dikombinasikan dengan kecepatan, flair, kreativitas dan kemampuan finishing yang baik membuat Kakak menjadi salah satu nomor 10 terbaik sepanjang masa. Hanya sayang saja, sepertinya ia tidak mendapatkan pujian yang pantas ia dapatkan. Sepak bola selalu punya dua sisi cerita, dan kami ingin mendengar sisi Anda. Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like jika Anda menyukai konten ini dan subscribe agar tidak tertinggal diskusi-diskusi hangat lainnya.